Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini Allah kembali pertemukan kita di majelis yang mubarakah, di tempat yang mubarakah bersama orang-orang yang insya Allah selalu mendapatkan berkah. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi yang turunnya membawa berkah juga rahmat kepada seluruh alam, Nabi Muhammad yang Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian yang ketiga, al-fakir menasihati diri dan jamaah untuk meningkatkan takwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita lanjutkan lagi pembacaan daripada kitab Ta'limul Muta'allim. Ini beberapa paragraf kita akan baca cepat. Wal ilmu wasilatun ila ma'rifati al-kibri wat tawadhu'i wal ulfati wal iffati wal israfi wat taqdiri wa ghairiha. Wa kadzalika fi sairil akhlaq nahwal jud wal bukhl wal jubn wal jur'ah. Ilmu adalah wasilah, sarana, yang dengan sarana ini kita jadi mengetahui berbagai macam penyakit dan obat hati. Di antaranya sombong. Kita tahu kita itu sombong atau tidak ya dengan ilmu. Kita itu bisa mengetahui kita itu tawadhu atau tidak, rendah hati atau tidak dengan ilmu. Menilai seseorang itu penuh kasih, menjaga kehormatan atau tidak itu pakai ilmu. Loh, anak saya itu sudah pacaran 5 tahun tapi masih perawan kok Ustadz. Pertanyaannya, apakah itu termasuk seorang yang menjaga kehormatan atau sekedar menjaga keperawanan? Maka nanti semua itu bisa kita ketahui dengan ilmu. Banyak orang yang menyangka dia sedang menjalankan sesuatu yang baik, padahal ternyata tidak. Ada seorang ibu yang sudah merasa anaknya yang laki dan perempuan ta'aruf. Terus kemudian dia bilang sama calon menantunya, ini baru calon menantu, itu anakku kamu jemput, kamu ajak jalan-jalan. Oh, kamu besok ada acara ya, kamu ajak anakku. Oh, besok kamu ada acara ini ya, kamu ajak anakku. Padahal belum ada akad nikah. Disangkanya itu kebaikan. Menurut ibunya itu biar anakku tambah kenal dekat. Padahal kalau belum akad, belum ada qabiltu nikahaha wa tazwijaha, maka semua yang dilakukan laki-laki dan perempuan itu jadi dosa. Semuanya dengan ilmu. Wal israf, begitu juga kita itu tahu kita termasuk orang yang berlebihan atau tidak dengan ilmu. Misalkan ada orang, ini kan Allah berfirman, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Kamu jangan berlebih-lebihan karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Sekarang saya mau tanya, ada seseorang kedatangan tamu ke rumahnya cuma 3 orang. Ini tuan rumah saking semangatnya nyembelih sapi 1, dibuat sapi ingkung untuk jamu 3 orang tamu. Apakah orang ini berlebihan? Tidak. Orang ini tidak berlebihan. Yang mengerjakan hal ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan 3 tamu, yang ternyata 3 tamu ini adalah malaikat. Nabi Ibrahim bukan hanya 3 tamu ini, bukan hanya malaikat atau orang, dikenal atau tidak dikenal, kalau ada tamu disajikan, disuguh makanan yang luar biasa. Bahkan tamu 3 orang disuguh 1 sapi utuh. Kan tidak mungkin 3 orang ngabisin 1 sapi. Tapi ketika seseorang itu kaya, seseorang itu mampu, lalu dia menjamu tamunya dengan jamuan yang banyak, itu tidak termasuk kategori israf, tapi termasuk kategori seorang tuan rumah yang dermawan. Oke? Jadi mengetahui berlebihan atau tidak itu dengan ilmu.
Tidak bisa sembarangan, wah ini tuan rumah terlalu berlebihan. Oh, dalam menjamu tamu, tidak ada istilah berlebihan. Tidak ada istilah mubadzir dalam menjamu tamu. Semakin banyak menunjukkan tuan rumah itu semakin dermawan. Walaupun ilmu yang lain disebutkan seorang tuan rumah tidak boleh takalluf. La ya takallaf, tidak boleh takalluf. Artinya gini, kalau kita punyanya cuma air putih sama roti, ya jangan ngutang untuk jamu tamu. Itu namanya takaluf. Takaluf tidak boleh. Tapi kalau memang saya punya, saya kaya, saya punya harta yang berlimpah, jamu tamu itu semakin banyak, semakin menunjukkan kedermawanan si orang tuan rumah itu tadi. Maka menentukan seorang itu berlebihan apa enggak pakai ilmu. Tidak bisa kita, wah ini. Nah. Termasuk ada satu sunnah Nabi Muhammad SAW itu beli parfum. Seorang yang menghabiskan hartanya untuk beli parfum itu tidak masuk kategori boros. Selama pekerjaan-pekerjaan nafkah-nafkah wajib sudah diselesaikan. Dia punya tanggungan istri, punya tanggungan anak, orang tuanya sudah dikasih apa segala macam. Kemudian dia punya duit masih banyak, dipakai sedekah sudah, dipakai ini sudah. Kemudian dia koleksi parfum, beli parfum yang mahal-mahal, yang mewah-mewah, yang bagus-bagus. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu parfumnya mahal-mahal. Dan itu tidak termasuk kategori berlebihan, tidak termasuk kategori israf. Kecuali kalau kita punya duit banyak, langsung beli bakso yang mangkoknya segini. Wah kita itu berlebihan. Tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Tahu atau endaknya pakai ilmu. Wa taktir, pelit. Kita tahu orang pelit atau enggak dengan ilmu. Dan juga akhlak-akhlak yang lain seperti al-jud, dermawan. Taunya dengan ilmu. Wal bukhl, bakhil, itu dengan ilmu. Saya mau nanya Bapak Ibu, siapa orang yang paling pelit? Orang yang paling pelit itu apa tandanya, apa ciri-cirinya? Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, monggo boleh bebas, yang bisa jawab monggo. Apa tandanya orang itu pelit? Tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau berbagi ilmu, terlalu cinta dunia. Orang bakhil, orang paling pelit kata Nabi Muhammad adalah orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad dia tidak mau bersolawat. Orang tuh pelit kalau sama orang lain baik, tapi sama saudaranya sendiri dia pelit, gitu. Ada ilmunya ternyata. Kemudian al-jubn, pengecut. Pengecut itu juga ada ilmunya. Sayyidina Khalid bin Walid memimpin pasukan perang di medan Mu'tah, membawa 3.000 orang sahabat. Kemudian ternyata harus menghadapi pasukan Romawi yang jumlahnya 200.000. Nah, sekarang saya tanya ini, 3.000 lawan 200.000 itu seimbang apa enggak? Itu berapa lawan berapa itu? Kalau saya hitung sekitar 1:70. 1:70. 1:70 loh Pak. Ibarat kata jenengan seorang diri, peralatan seadanya, musuhnya pakai pakaian lengkap 70. Oh ya, tidak imbang sama sekali, itu namanya bunuh diri. Menurut hitungan perang orang Arab, perang itu dikatakan seimbang kalau 1 lawan 2, 100 lawan 200, 1000 lawan 2000, itu masih imbang itu. Tapi kalau 1 lawan 3, itu bunuh diri. Lah ini 1 lawan 70. Kemudian Sayyidina Khalid dengan strateginya yang luar biasa, kanan dipindah kiri, kiri dipindah kanan, depan taruh belakang, belakang taruh depan. Kemudian beliau memerintahkan pasukan untuk muter-muter menggunakan pelepah kurma untuk menimbulkan debu. Jadi seakan-akan muncul pasukan bantuan yang sangat banyak. Orang Romawi, ki mau duwi ki lawanku kok wis ganti kabeh. Nah, menimbulkan shock terapi kepada musuh-musuhnya. Ternyata itu strateginya Sayyidina Khalid untuk menarik pasukannya pelan-pelan mundur dari medan perang, lalu pulang ke Madinah.
Sampai di kota Madinah, Sayyidina Khalid dicaci maki sama orang banyak. Oh, dasar pengecut. Dasar banci. Kita tuh perang untuk nyari mati syahid. Apakah benar yang dikatakan sahabat? Tidak. Khalid tidak mundur karena pengecut. Dia bergabung kepada kelompok yang lebih besar. Siapa kelompok lebih besar? Aku, kata Nabi Muhammad SAW. Karena perang pun juga ada hitungannya. Jadi yang dilakukan Sayyidina Khalid bukan sebuah pengecut, tapi itu adalah kemampuan yang luar biasa untuk mengidentifikasi ini perang bakal menang, seimbang atau bunuh diri. Nah, kalau energinya bisa disimpan buat yang lain, kenapa harus mati di situ kan gitu. Nah, ini enggak masuk kategori wal jubun, pengecut, wal jur'ah, dan keberanian. Mana orang-orang yang betul berani? Disebutkan laisas sadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang pemberani bukan yang suka gelut dan selalu menang gelut. Tapi orang pemberani, orang hebat, orang kuat adalah yang selalu menaklukkan dirinya ketika sedang marah. Banyak orang yang kehilangan akal, kehilangan kedewasaan, kehilangan kebijaksanaan, tidak sesuai dengan umurnya hanya karena marah. Kualitas seseorang itu dilihat ketika dia marah seperti apa. Apakah dia lepas kontrol atau dia mampu mengendalikan dirinya. Orang yang betul-betul hebat adalah yang bisa mengendalikan dirinya. Tamam. Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israf haramun. Karena sombong, kikir, pengecut, berlebih-lebihan itu haram hukumnya. Wala yumkinu taharruzu anha illa bi ilmiha. Kita tidak akan bisa menjauhi sifat-sifat buruk tadi itu kecuali dengan memahami ilmunya. Wal ilmu ma yudadduha. Dan caranya supaya kita itu terjauhkan dari penyakit-penyakit itu, kita harus punya ilmu lawannya. Ilmu lawannya. Lawannya bakhil ya dermawan, lawannya berlebih-lebihan ya hemat. Nah gitu. Ini ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Monggo boleh dicatat. Tentang salasun munjiyat. Salasun munjiyat. Ada 3 hal yang menyelamatkan. 3 hal yang menyelamatkan. Al-ikhlasu fillah fis sirri wal alan. Ikhlas dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ikhlas dikala terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Yang kedua, al-qasdu bil faqri wal ghina. Al-qasdu bil faqri wal ghina. Tetap hemat dikala miskin ataupun kaya. Orang kalau dikala miskin aja bisa hemat. Ketika dia kaya, dia tahu caranya berhemat. Ada orang yang ketika miskin pengennya beli ini beli itu, begitu kaya, kayak banteng ucun dari kandangnya. Semua mau diseruduk sama dia. Wal adlu bil ghadabi war ridho. Adil dikala marah ataupun ridho. Orang kalau marah aja bisa adil, apalagi ketika ridho. Karena orang itu kadang-kadang kalau pas ridho adil, begitu ngamuk sudah tidak adil. Ya Pak, betul? Betul Pak? Iya. Nah, jadi ini orang-orang yang luar biasa. Tamam. Semuanya butuh ilmunya. Fayuftaradu ala kulli insanin ilmuha, maka setiap orang wajib mempelajarinya. Waqad sannafa sayyidil imam al-ajal al-ustad asy-syahid Nasiruddin Abul Qasim kitaban fil akhlaq wa ni'ma ma sannaf fayajibu ala kulli muslimin hifdhuha. Syekh asy-syahid Nasiruddin Abdul Qasim telah menulis kitab yang luar biasa tentang akhlak ini, maka diwajibkan bagi seorang muslim mempelajarinya. Nah, ini sampai sekarang saya belum tahu kitabnya apa, tapi setidaknya
Beliau Imam Zarnuji nulis kitab Ta'limul Muta'alim ini banyak terinspirasi dan mengambil dari kitabnya beliau. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fil ahayin fa fardun ala sabilil kifayah. Idza qama al-ba'du fi baldatin saqata 'anil baqin. Fa in lam yakun fil baldati man yaqumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'tham fayajibu 'alal imami ay ya'muruhum bidzalik wa yujbira ahlal baldati 'ala dzalik. Ada ilmu yang fardu ain, tadi semua yang kita sebutkan sebelum-sebelumnya, ada ilmu yang fardu kifayah. Ilmu yang wajib dipelajari hanya saat-saat tertentu saja. Misalkan negara kita sedang menghadapi bahaya COVID-19 misalnya kayak gitu, maka sebagian kaum muslimin terutama para dokternya harus mempelajari sehingga bisa menyelamatkan kaum muslimin daripada bencana dan wabah tersebut. Apabila di suatu negeri sudah ada yang belajar, maka yang lain gugur kewajiban, tidak kena dosa. Kalau sudah ada Pak Dokter yang belajar tentang COVID, jamaah Firdausil A'la tidak harus semuanya belajar kedokteran supaya bisa mengatasi COVID, tidak harus semua, cukup 1-2 selama mencukupi maka sudah selesai, gugur kewajiban. Akan tetapi ketika di negeri tersebut tidak ada orang yang mempelajarinya, semua kena dosa. Misalkan gini, gambarannya Pak, ini Masjid Firdausil A'la, kampungnya namanya Gejayan, masjidnya sudah ada, tapi kok di masjid ini tidak ada muadzin satupun. Orang sak kampung kena dosa semua. Tapi ketika sudah ada satu muadzin, selesai, gugur kewajiban. Yang lain tidak kena dosa. Waktunya adzan, muadzin sudah adzan, sudah cukup. Tidak harus semuanya rame-rame ke masjid, adzan gantian, tidak perlu. Cukup satu. Nah, kalau seandainya dalam satu negeri dibutuhkan satu ilmu, kemudian orang belum ada yang mempelajari, seorang imam atau pemimpin wajib memaksa rakyatnya untuk belajar. Memaksa beberapa orang untuk belajar. Misalkan di Masjid Firdausil A'la ini yang paling dibutuhkan apa? Oh, misalkan apa ya Pak? Apa yang dibutuhkan Pak misalkan? Juru sembelih misalkan, juru sembelih halal. Ternyata ini di masjid tidak ada yang tahu cara nyembelih dengan baik. Wah, asal banting sapinya dipuntir kepalanya. Misalkan gitu. Maka kalau di satu masjid ini dibutuhkan tapi tidak ada, maka orang sak kampung ini jamaah-jamaah masjid kena dosa semua. Nah, maka wajib bagi ketua takmir untuk memerintahkan 1-2 orang untuk mempelajarinya. Nah, siapa yang disuruh belajar? Misalkan ini anak satu ini, baju biru. Siapa namanya dia? Siapa namamu? Namamu siapa? Reza. Ah, Reza, suruh belajar beli kambing. Nah, misal kau mau belajar beli kambing enggak? Ah, duduk yang anteng, nanti kau tak ajari beli kambing. Nah, apa namanya? Orang di bawah kepemimpinan itu disuruh belajar, tapi ya difasilitasi Pak, disuruh belajar toh. Nah, ikut pelatihan Juleha berapa bayarnya? Sekian, bayari. Berarti nanti tahun depan ketika kita mau beli lagi sudah ada yang ahli, tahu tentang pisau, tahu tentang ngasah pisau, tahu tentang jatuhkan sapi, tahu yang sah itu cara nyembelihnya gimana. Loh, mohon maaf loh Pak, ada sebuah masjid ngundang tukang jagal, wallah ngundang tukang jagal. Sapi dibanting, sudah dibanting, pesonya tukang jagal ini enggak tajam sama sekali. Dia udah osek. Cuma lobek dikit Pak sapinya. Ya Allah, ini kacau orang. Itu nyakiti sapi. Setelah itu diangkat, diasah lagi, buat dipakai. Ya Allah, ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak Rasulullah SAW memerintahkan waliyuhidda ahadakum syafratahu waliyurih dhabihatahu. Hendaknya pisau diasah setajam mungkin dan membuat hewan itu nyaman. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ada yang nonton video dokumentasinya Jogokarian The Jagal, itu sapinya besar-besar, 0,5 ton ke atas beratnya. Itu cuma seret sekali tarik sudah sobek. Sekali tarik itu putus semua.
Nah, kita harus punya tukang sembelih yang begitu. Yes, kalau kita tidak punya, misalkan Ustadz Balia takut ngelihat darah, ya kita nyewa tukang jagal. Ya kan kalau kita bisa punya kan lebih enak, Pak ya. Kemarin dah beli sapi belum? Kambing. Selatihan tahun depan sapi ya. Insya Allah. Sidik sudah kambing apa sapi? Ayam belum. Wah, ini repot ini. Harus belajar, harus tegel laki-laki itu. Orang Yahudi aja tegel banget ngelihat darah kita. Masa kita darah kambing sih tidak berani ya toh? Tamam. Kila dikatakan innal ilma ma yaqau ala nafsihi fi jami'il ahwal bimanzilati ta'am la budda likulli wahidin min dzalik. Wa ilmun ma yaqau fil ahayin bimanzilati dawa yuhtaju bihi ilaihi fi ba'dil awqat. Wa ilmun nujum bimanzilatil marad fata'allamuhu haram li'annahu yadurru wa la yanfa' wal harabu an qada'illahi ta'ala wa qadarihi ghairu mumkin. Nah, ini ringkasan. Ilmu itu dibagi 3 macam. Ada ilmu yang statusnya seperti makanan pokok, ada ilmu yang statusnya seperti obat, ada ilmu yang statusnya seperti racun. Ilmu itu Pak, dalam hal ini dibagi sama Imam Zarnuji jadi 3. Ilmu makanan pokok, ilmu obat, sama ilmu racun. Apa itu ilmu makanan pokok? Ilmu yang fardu tadi, yang setiap orang wajib belajar. Pak, tidak bisa Pak, kita belum bisa sholat, terus bayar Ustadz Balia, kau belajar sholat, kau tak bayar, kau yang sholat, nanti pahalamu buat aku. Kan tidak bisa. Sholat kita masing-masing akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka belajar tentang sholat, itu kebutuhan kita masing-masing. Seperti kita butuh makanan pokok. Ada ndak santri Darul Wahyu yang bilang sama temannya, aku 3 hari ini tak makan dulu, kamu yang makan, nanti kenyangnya buat aku ya, gitu bisa enggak? Ya enggak bisa. Namanya nasi kita ini butuh Pak, sehari berapa kali? Paling enggak 2 atau 3 kali. Enggak bisa kita nitip makan, Reza kau makankan makananku ya 3 kali, nanti yang kenyang aku ya. Oh ya enggak bisa. Enggak iso. Kamu yang makan, kamu yang kenyang. Aku yang makan, aku yang kenyang. Kan gitu. Nah, ada ilmu yang seperti makanan pokok. Ini ilmu yang fardu ain. Ada ilmu yang seperti obat. Ini ilmu yang fardu kifayah tadi. Ilmu yang seperti obat. Pertanyaannya, apakah kita makan obat setiap hari? Bagi orang yang sakit, iya. Tapi bagi orang sehat, misalkan Ustadz Balia tidak sakit kepala, terus dia minum bodrek 10 kaplet, ya itu malah gelir habis itu ya. Ketika tidak dibutuhkan ya tidak perlu dipelajari. Misalkan Masjid Firdausil A'la setiap hari sepanjang tahun bikin pelatihan tentang korban, ya itu nembelenger orang. Maksud setiap hari majelis tentang korban kan cuma setahun sekali. Nah, ada ilmu yang fardu kifayah, dipelajari kalau dibutuhkan saja, secukupnya saja, tidak perlu setiap hari. Ilmu-ilmu fardu kifayah, dia posisinya seperti obat, tidak harus diminum semua orang, yang minum hanya yang sakit. Tidak harus diminum setiap saat, diminumnya kalau butuh. Tidak boleh diminum banyak-banyak, secukupnya sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Kurang tidak sembuh-sembuh, kebanyakan malah tambah sakit. Nah, gitu. Ada ilmu yang manzilahnya seperti racun. Ada bapak di sini, ibu-ibu di sini yang istiqomah mengkonsumsi racun? Sebenarnya ada. Makanan-makanan kita ini kan ada yang banyak racunnya tapi istiqomah dimakan ya. Tapi ala kulli hal. Nah, tapi kan tidak ada di antara kita yang usil gitu. Ada makanan tikus yang biru-biru itu, yang buat racun tikus, terus kita mojok minggir ngeletaki itu kan ya tidak mungkin. Inilah mati orang ini kecang-kecang. Nah, di sini disebutkan sama Imam Zarnuji, belajar ilmu nujum, belajar ilmu tentang perbintangan,
belajar ilmu tentang zodiak. Nah, ini seperti racun, seperti penyakit. Mempelajarinya hukumnya haram. Karena ilmu zodiak ini tidak memberi manfaat dan tidak memberi madharat sama sekali. Lari dari ketentuan Allah itu tidak mungkin. Saya ini zodiaknya Capricorn. Saya tidak cocok sama Leo. Saya mau nikah, tapi cewek saya kok Leo semua Ustadz. Wah, ini kayaknya tidak cocok. Urusannya apa Leo? Lah saya lahirnya 15 Mei. Dia itu lahirnya 17 November. Ini menurut zodiaknya tidak bisa. Ah, ini belajar ilmu kayak gini ini haram. Ini penyakit. Ini namanya orang yang mau menghindari takdir Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik, kalau sampai diyakini itu bisa merusak keimanan kita. Kita jatuhnya kepada syirik. Mempelajari ilmu yang menyebabkan kita terjatuh kepada kesyirikan itu tidak boleh. Tapi kalau belajar nujum, sini ada, ini halaman 25, silakan dibaca. Allahumma illa idza ta'allama minan nujumi qadra ma ya'rifu bihil qiblah wa awqatas shalah fayajuzu dzalik. Wa amma ta'allamu ilmi tib fayajuz fa innahu sababun minal asbab fayajuzu ta'allumuhu kasairil asbab wa qad tadawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau belajar ilmu bintang, ilmu falak untuk mengetahui arah kiblat misalnya, supaya kita tahu waktu sholat, maka mempelajarinya boleh. Ini belajar ilmu astronomi namanya, ilmu falak. Tujuannya untuk memudahkan pengaplikasian syariat, maka boleh. Tapi kalau belajar ilmu bintang tadi tujuannya biar apa? Supaya pinter ramalan, nah ya tidak boleh sudah. Tamam. Fayambaghi likulli muslimin an yashtaghila fi jami'i awqatihi bi dzikrillah. Sepantasnya setiap orang muslim itu mengisi waktunya seluruhnya untuk zikir, mengingat Allah, wa du'a, memperbanyak doa, wa tadharru, memperbanyak tadharru, merendahkan diri di hadapan Allah, wa qiraatil Quran, banyak baca Quran, was shadaqat, banyak sedekah, ada fi'atilil bala, bukan sekedar sedekah biasa, tapi sedekah yang kita niatkan untuk tolak bala, karena memang sedekah bisa nolak bala di dunia ataupun di akhirat. Banyak orang yang selamat karena sedekah, banyak orang sembuh dari penyakit karena sedekah, banyak orang selamat di neraka hanya karena sedekah satu butir kurma. Maka rugi sekali orang yang tidak menghabiskan hartanya untuk sedekah. Wassalah, memperbanyak sholat dan sholawat. Wa yas'alallahu ta'ala al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Seorang meminta kepada Allah supaya dikasih afiyah, afu dan afiyah, ampunan dan afiyah di dunia dan akhirat. Liyasunallahu anhu ta'ala al-bala'a wal afat, supaya Allah melindungi dia dari berbagai macam bencana dan musibah. Fa inna man ruziqad du'a lam yuhrimil ijabah, karena semua yang doa pasti mendapatkan ijabah. Tidak ada satupun orang yang doanya nggak dikabulkan sama Allah, itu tidak ada. Pak tolong dicatat, Bu tolong dicatat, tidak ada satupun yang doa kok doanya tidak diijabah sama Allah, itu tidak ada. Pasti diijabah. Karena Allah bilang ud'uni astajib lakum, dan tidak mungkin Allah bohong. Cuma menjawabnya, mengijabahnya bisa persis seperti yang kita mau, bisa lain, bisa lebih. Bisa sekarang, bisa besok, bisa menjadi celengan kita di akhirat. Doa kita bisa menjadi syafaat kita di akhirat, tapi doa pasti diijabah. Fa in kanal bala'u muqaddiran yusibuhu la mahalah. Kalau musibah itu sudah ditetapkan, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi. Walakin yuyassiruhullahu alaihi wa yarzuqhu sabra bi barakatid doa. Ini sebenarnya nyambung sama paragraf sebelumnya tentang ilmu nujum tadi itu kan. Karena ada orang yang dia itu takut kena musibah tapi pakai ramalan. Oh, ini ada burung gagak, berarti bakal ada orang mati.
Oh, ini ada kupu-kupu, berarti bakal ada tamu. Oh, ini ada tanda kayak gini. Wah, saya enggak bisa safar ini karena nanti saya kecelakaan di jalan. Wah, saya enggak bisa nikahi perempuan yang ini soalnya ada andeng-andeng di hidungnya. Karena ini kok ada andeng-andeng hidungnya tandanya nanti ini perempuan bawa balak gini dan lain sebagainya. Oh, itu enggak boleh. Nah, cara kita menghindarkan balak ya doa sama Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ketaatan. Itu cara supaya terhindar dari musibah. Ustadz, saya udah doa, tapi saya kok tetap kena musibah. Katanya Allah selalu mengabulkan doa. Ya, kita tetap kena musibah, tapi bagi orang yang berdoa, Allah ringankan hatinya ketika menjalani musibah. Allah lapangkan pikirannya, Allah tenangkan hatinya, Allah kasih kesabaran dalam menjalani musibah. Karena musibah itu ujian, tidak ada satupun orang yang tidak dapat ujian. Apalagi ustadz paling banyak ujiannya, gitu. Bener ya salah, salah ya salah, gitu. Ujiannya paling banyak. Tapi ketika kita dekat dengan Allah, kita rajin doa, Allah kasih kita sabar, kekuatan sabar menghadapi ujian. Oke, jamaah yang dirahmati Allah, cukup sekian sampai halaman 25. Besok kita baca halaman 26. Penutup, saya mau menyampaikan satu kalimat yang luar biasa, satu quotes yang luar biasa dari Sayyidina Ali Zainal Abidin. Yang mau nulis boleh nulis, yang mau nyatat boleh nyatat. Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi Muhammad. Orang yang sujudnya sehari 1000 kali. Itu berapa rakaat sholat sunnahnya? 1000 kali sujud sehari. Sampai dijuluki As-Sajjad. Minta tolong adik-adikku sekalian dirahmati Allah, bukunya jangan ditaruh di bawah, taruh di tempat yang tinggi. Dalam rangka menghormati ilmu. Qala radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali Zainal Abidin berkata, Innallaha khabba'a thalathan fi thalathin. Allah menyembunyikan 3 hal di dalam 3 hal. Khabba'a ridahu fi ta'atih. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Fala tahkiru min ta'atihi syai'a. Jangan meremehkan ketaatan sekecil apapun. La'alla fihi ridho. Fala'alla ridhohu fiha. Mungkin ridho Allah ada di dalam ketaatan itu. Bangun tidur, baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ambil air wudu, sholat sunnah 2 rakaat, ngerapikan tempat tidur, berangkat ke masjid, jalan kaki atau naik motor, ketemu orang disapa, sangu duit, ada orang mungkin pagi-pagi kelaparan kita kasih duit. Sholat sampai masjid, sholat sunnah fajar. Selesai sholat ada tausiah didengarkan. Baca Quran sampai syuruk, sholat 2 rakaat, pulang. Bikin bahagia istri, bikin bahagia anak, nyapu rumah, senyum sama orang rumah. Kalau perempuan istri, cium tangan suami. Semua ini kebaikan-kebaikan, jangan ada yang diremehkan. Kenapa? Bisa jadi gitu loh ya. Ngeri dah. Kamu siapa namamu anak bagus? Kamu siapa namamu? Ilan, kau pindah sini jadi bodyguardku sini. Nah, pengen ketularan kau sini. Walah anak bagus, anak sini sudah cerdak dong. Apa tadi sampai? Orang laki-laki itu dapat pahala nyium Hajar Aswad harus umroh dulu. Tapi kalau perempuan cukup cium tangan suami, dia udah dapat pahala seperti pahala nyium Hajar Aswad. Apalagi suaminya ibu hitam, wah sudah top itu. Nyium, ya.
Jadi kalau laki-laki harus umroh dulu, tapi perempuan setiap hari bisa dapat pahala nyium Hajar Aswad. Caranya nyium suami. Kali-kali. Nah gitu. Jangan meremehkan sekecil apapun. Kita sama-sama tahu ya, kisah seorang pelacur yang di akhir hayatnya ngasih minum apa? Ngasih minum anjing itu gampang apa enggak? Apalagi ngasih minum ustaz. Lo ngasih minum anjing aja orang bisa masuk surga. Kau kalau bikin gegerak suruh sini juga. Nah ya sini. Tahu aku kau nih, ya sini dah, kau yang anteng sini. Gus, duduk yang bagus. Nah, ngono. Apa tadi? Pelacur itu kotor. Pekerjaannya kan kotor, ya kan? Anjing itu kita anggap najis. Ya memang dalam mazhab Syafi'i air liurnya najis. Ngasih minumnya pakai sepatu itu kotor. Tapi subhanallah, karena di dalam hati ini ada kebaikan, rahmah, masuk surga karena itu. Kau di depan sini mainan nak cewek. Apa tadi? Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena dalam kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan mungkin ada ridho Allah di situ, mungkin gara-gara pekerjaan itu kita masuk surga. Termasuk nyayangi anak-anak yang agak nakal kayak mereka ini, ya ini jangan disepelekan. Bisa jadi ini besar jadi imam Masjid Firdausil A'la. Bisa jadi ini besok lulus Al-Azhar, kuliah di Kairo, jadi ulama loh. Kita tidak ada yang tahu. Yang ganti Ustaz Ja'far ngisi di sini, ngisi sak Jogja, sak Indonesia. Bisa. Siapa yang ngerti? Ya toh, Bos? Nah. Kemudian yang kedua, innallaha khabba'a sakhatahu fi ma'siyati. Allah menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan. Fala tahkiru minal ma'siyati syai'a. Jangan meremehkan kemaksiatan sekecil apapun. Karena bisa jadi kita meremehkan maksiat, di situ ada murka Allah, kita masuk neraka karena itu. Ada seorang sahabat Nabi, sahabiah perempuan. Ibu ini dikatakan soleha, rajin tahajud, rajin sholat duha, rajin puasa sunnah, rajin sodakoh. Tapi mulutnya suka nyakiti tetangga. Ditanya sama Nabi, ya Rasulullah, ini perempuan ini solehah tapi kok mulutnya suka nyakiti tetangga, gimana? Kata Nabi, hiya finnar, dia di neraka. Dia di neraka. Dia di neraka. Loh, sekian banyak amal soleh yang dia kerjakan. Tapi kalau tidak jaga lisan, bisa jadi dia masuk neraka karena lisannya. Apalagi sudah tidak soleh, tidak jaga lisan pula. Double-double kemaksiatannya. Kita tidak pernah tahu orang yang hari ini kita sangka soleh bisa jadi matinya su'ul khotimah. Orang yang hari ini minum khamr belum tentu matinya su'ul khotimah. Maka kita tidak boleh merasa ujub dengan kebaikan kita dan meremehkan orang lain karena apa yang kita lihat dari dia sekarang. Nah ini yang paling terakhir, yang paling ngeri. Wa khabba'a wilayatahu fi khalqih. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan walinya di antara makhluk-makhluknya. Allah menyembunyikan wali-walinya di antara makhluknya. Maka kita jangan meremehkan siapapun di antara manusia, hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah. Karena bisa jadi yang kita remehkan itu ternyata wali, ternyata kekasih Allah. Ustadz, memang kenapa kalau kita nyakiti wali? Nabi Muhammad bersabda, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti kekasihku,
maka dia telah mengumumkan perang melawan aku, kata Allah. Dia telah nantang duel satu lawan satu melawan aku, kata Allah. Di dalam surat Yasin ada orang biasa yang membela 3 orang rasul, kemudian dia dihajar sampai babak belur, ditusuk-tusuk perutnya pakai tombak sampai ususnya itu keluar dari pantatnya, dia mati dalam keadaan demikian. Ternyata sama Allah dimasukkan ke dalam surga. Ketika orang itu dimasukkan surga ditanya, wahai Habib An-Najjar, wahai hambaku, kau punya permintaan apa? Ya Allah, aku ingin hidup lagi supaya aku bisa menyampaikan kepada kaumku bahwa engkau mengampuni aku ya Allah dan memasukkanku ke dalam surga. Bima ghafarali Rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kemudian Allah mengatakan, aku sudah menetapkan yang mati tidak bisa hidup. Tapi ceritamu akan aku sampaikan lewat lisan kekasihku yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Turun surat Yasin. Setiap orang baca surat Yasin. Setiap hari puluhan juta orang baca surat Yasin. Setiap hari membaca kisah dia. Semua orang tahu kisahnya. Ketika Allah melihat kaumnya membunuh Habib An-Najjar, Allah katakan di ayat berikutnya, wa ma arsalna min ba'dihi min jundim minas samai wa ma kunna muzilin in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Allah tidak mengirim pasukan. Allah cuma memerintahkan satu malaikat berteriak di pintu desa, yang dengar suara itu pecah semua telinganya, pecah kepala dan otaknya. Satu desa mati. Karena apa? Nyakiti kekasih Allah. Allah tidak terima. Allah tidak terima kalau ada walinya yang disakiti, kekasihnya yang disakiti. Allah murka betul. Lah kan sekarang kita tidak tahu. Kekasih Allah itu disembunyikan di antara makhluk-makhluk. Mungkin ini wali, mungkin ini wali, mungkin ini wali, mungkin ini kekasih Allah. Kita tidak tahu yang mana. Maka kita tidak boleh meremehkan siapapun. Kalau tidak sengaja kita ngeremehkan, ternyata Allah tersinggung karena walinya disakiti. Mungkin yang di belakang-belakang itu ada yang wali. Terus Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Kita tidak tahu. Di antara umatnya Nabi Muhammad kalau berkumpul 40 orang, pasti salah satunya ada yang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berkumpul 40 orang, pasti ada satu yang doanya diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hitung isi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, pas 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada sudah 40 ini. Di tempat ini ada satu yang dicintai sama Allah, pasti. Ada satu orang yang di sini kalau doa pasti diijabah sama Allah. Cuma kita tidak tahu yang mana. Nah repotnya kalau kita nyakiti orang itu. Belum tentu kau. Belum tentu. Bisa jadi ya. Loh, wali Allah itu tidak mesti ulama, tidak mesti da'i ilallah. Wali Allah itu tidak mesti orang yang terlihat baik. Kadang-kadang agak ruwet-ruwet gini aja ada yang wali gitu. Ada yang kekasih Allah. Loh ini orang kan belum punya dosa, Pak. Itu kau nakal lah contoh sih. Oh iya. Mungkin doa-doanya anak kecil itu lebih mustajab daripada kita. Kita sudah dosa, anak kecil belum. Tapi kalau anak kecil nakal, wah nanti sama Allah ditarik di neraka. Repot orang-orang kayak kau ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi Allah menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal. Ridhonya di dalam ketaatan. Jangan remehkan ketaatan sekecil apapun. Mungkin kau masuk surga karena ketaatan itu. Allah menyembunyikan murkaannya di dalam kemaksiatan. Jangan remehkan kemaksiatan walaupun kita cuma scroll. Kadang-kadang maksiat besar kita malah takut, tapi maksiat kecil kita sepelekan. Padahal ini bukan soal besar kecilnya maksiat. Siapa Tuhan yang kita maksiati?
dan Allah menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara hambanya. Maka jangan meremehkan satu orang pun, bisa jadi yang kita remehkan itu kekasihnya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Qabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farhi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي فاكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.